bagaimana menurut Ibu ketika begitu banyak normalisasi atas pengkhianatan nilai integritas yang kemudian digadaikan. Cheating is not an option. Saya tidak mau habis waktu untuk berkata-kata banyak. Jadi kadang-kadang ya lebih straightforward saja. Ya maling ya tenggelamkan, sudah selesai. Nah negara ini yang begitu kaya jadi seperti ini. Ya karena corruption. Bukan cuma korupsi uang saja. Korupsi kebijakan, korupsi policy. Itu justru yang paling merusak. Romo kira-kira kalau 65 tahun ketemunya sama perempuan kayak begini kira-kira betah nggak di Indonesia Romo? Betah sekali. Bukan malah pergi takut Romo. Dalam kesempatan kali ini saya rasa saya ingin memperkenalkan secara singkat saja. Romo, seseorang yang akan menjadi mystery guest speaker kita malam hari ini adalah seseorang yang saya tahu persis sebelum di kabinet maupun setelah di kabinet maupun tidak lagi di kabinet. Sesuatu yang menjadi pijakannya adalah code of ethic, value. Dan ia baru saja sebenarnya ditawarkan untuk menjadi komisaris bank satu daerah. Ketika kepala daerah konferensi pers, ini saya suka banget di sini karena itu menunjukkan konsistensi bagaimana ia tetap menerapkan nilai dan menjauhkan konflik of interest. Jadi kepala daerah itu mengatakan bahwa dengan ikutnya beliau dalam jajaran komisaris, calon komisaris, ini akan membangun daerah, membangun ikut serta membangun UMKM termasuk membangun bisnis penerbangan. Tetapi ia langsung menghentikan kepala daerah itu dan mengatakan tidak untuk bisnis penerbangan. Itu akan konflik kepentingan. Di situ saya lihat wow, kita jarang melihat seseorang yang tetap memegang teguh nilai dan menjauhkan, tahu membatasi diri dari konflik kepentingan. Romo Magnis, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian di Oma Petruk. Inilah Susi Pujastuti. Yeay, selamat malam Ibu Susi Pujastuti. Dari Pangandaran langsung untuk Romo Magnis. Selamat ulang tahun. Ibu Susi, please. The stage is yours. Langsung gimana nih? Selamat malam. Sebetulnya enggak surprise juga karena katanya sudah banyak yang lihat fotonya. Tapi Oci dan Romo Sindunata ini yang biasanya bisa bajak saya untuk datang kemana saja Romo. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-90. Saya mengagumi Romo dari jauh. Selalu dengar, baca, mendengarkan statement-statement Romo yang sangat luar biasa. Hari ini saya di Jogja malah dapat berita duka. Pak Nasirun meninggal dunia. Pak Nasirun kawan baik yang sudah lama Romo. Tahun 2012 saya kedatangan beliau sama temannya ke rumah saya di Jakarta. Ngobrol sampai hampir jam 3 pagi. Setelah itu sering bertemu dan sering tertawa bersama dengan Pak Joko Peke, Mami Kartika, sering kita bikin acara dengan Bu Titi dan kawan-kawan. Kehilangan yang besar untuk dunia seni. Dan semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Romo saya ini didaulat oleh Rosi dan Romo Sindu katanya untuk bicara pidato kebudayaan. Saya ini merasa orang yang tidak pernah punya budaya Romo. Besar di jalanan dan besar di pasar ikan di lelang yang isinya hanya seperti gambling sebetulnya. Saya besar di pasar ikan, lalu kemudian 30 tahun kemudian
saya ditawari menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya ambil jabatan itu karena saya merasa sebagai manusia merasa dapat tantangan. Kenapa tidak saya coba? Dan saya tahu karena sebelumnya di dunia perikanan selama 30 tahun, Romo, perikanan Indonesia itu menurun jauh sekali. Dan waktu itu tahun 2014 itu saya sudah tidak berada lagi di dunia perikanan karena berhenti. Karena ikannya hilang, karena udangnya hilang. Indonesia yang kaya raya, banyak sumber dayanya hilang tanpa kita terasa. Tanpa kita mungkin terasa oleh orang yang menggelutinya. Tapi tidak terasakan oleh bangsa kita semua. Indonesia scattered dengan pulau-pulau yang luas luar biasa. Banyaknya luar biasa, 17.504 pulau. Banyak sekali, Romo. Indonesia tuh yang sudah punya nama 17.100. Masih 13.100 yang punya nama. Masih ada 4.000 yang tidak punya nama. Belum dinamai. Nah, tapi begitu banyak yang hilang, kita jadi tidak tahu barangkali karena saking banyaknya yang kita punya. Saya datang dari kota kecil di Pangandaran, pantai selatan Jawa. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Southern Sea. Langsung ke Kutub Selatan. Hidup dengan nelayan dari kecil. Dari tahun 96 sampai tahun 2021 kami ekspor perikanan dari Pangandaran ke dunia. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Satu hari lobster bisa ada 2 ton, 3 ton. Udang bisa 30 ton. Satu hari itu hilang semua. Makin berkurang, ukurannya makin kecil, makin tidak ada. Hari itu saya tidak tahu, Romo. Yang saya pikir nelayan telah menghabiskan sumber daya alamnya. Dan ya memang nelayan juga greednya ada. Mata jaring yang tadinya 2,5 inch untuk tangkap, makin kecil, makin kecil. Ikan layur tadinya 3 on, 1 ekor, jadi tambah kecil, tambah kecil. Sampai kadang-kadang saya berguru, besok kamu jangan pakai jaring lagi, pakai kelambu nyamuk. Biar telur pun kalian bisa dapat. Nah, akhirnya semua hilang. Tidak ada lagi. Makin kurang, makin kurang. Ikan tuna biasanya nelayan di pinggir bisa dapat pun tidak dapat. Waktu itu saya tidak tahu, Romo, ada apa. Yang pikir nelayan yang merusak. Ternyata tahun 2001 pemerintah mengizinkan kapal-kapal ikan asing untuk menangkap ikan di Indonesia, Romo. Kapal-kapal besar masuk. Indonesia negara yang berdaulat. Ribuan kapal masuk. Tentu ada yang memperbolehkan. Tidak mungkin negara berdaulat berseliweran kapal asing masuk ke negara kita. Nah, begitu saya diangkat jadi menteri, hal yang pertama saya ingin lakukan ya menertibkan illegal fishing tadi. Saya pelajari aturan, pelajari hukum. Wah, saya nemu satu pasal dalam undang-undang perikanan kita. Bahwa Indonesia bisa menenggelamkan kapal ikan yang mencuri ikan, tertangkap basah mencuri ikan di lautan kita. Juanda telah memberikan baktinya kepada negara dengan menggolkan UNCLOS. Sehingga dulu itu hanya sampai berapa mil, jadinya jadi dari 12 mil menjadi 200 nautical mile. Indonesia sangat kaya karena dilewati oleh 4 samudra. Suhunya sangat baik untuk perikanan, untuk semua jenis binatang laut yang ada di samudra itu sangat cocok sekali Indonesia. Sehingga melimpah. Dan itulah yang mengundang
kapal-kapal ikan asing masuk ke Indonesia. Mereka diizinkan untuk beli license. Tapi laut yang begitu luas, siapa juga mau lihat. Mereka beli izin 1, kapalnya ada 100. Namanya sama, catnya sama. Akhirnya ya tiba-tiba ikan tidak ada lagi. Udang yang tadinya 10 ton sehari, nyari 3 kintal sehari pun tidak ada. Makanya ya profesi nelayan pun makin berkurang. Sama juga di Pantura. Jadi di Indonesia tuh banyak budaya atau livelihood kalau saya bilang. Karena itu kehidupan, bukan hanya budaya saja, tapi sebuah kehidupan. Kehidupan yang berkurang sedikit demi sedikit akhirnya menghilang. Bukan cuma di perikanan, di banyak lainnya. Ada yang berganti industri, perikanan ada yang mati bukan karena pencurian ikan, tapi karena tambang yang mengotori lautan, mengotori sungai. Kehidupan nelayan air tawar jadi hilang. Di Pantura tiba-tiba muncul alat tangkap cantrang yang zaman tahun 70, 80 itu di bumi hanguskan, dibakar oleh nelayan-nelayan tradisional. Muncul dengan jenis lain dan nama lain. Saya berusaha untuk fight sebisa saya. Alhamdulillah dengan penenggelaman kapal itu ternyata bikin orang jerah. Dan Indonesia bisa mengembalikan kedaulatannya. Tidak ada yang berani lagi nangkep ikan. Ya ada ya tenggelamkan. Karena itu hak kita. Namun saya juga mencoba, walaupun tadi saya bilang saya orang jalanan, tapi kita juga di jalan kan bisa ada aturan. Waktu saya mau menerapkan penenggelaman kapal, ya saya panggil dubes-dubes dari Cina, dari Vietnam, Malaysia, Australia, Filipina, Thailand. Excellency Ambassador, I need your help. You know, I just appointed to be minister. And I'm the most uneducated minister with the biggest portfolio. Loh betul toh? Semua menteri sarjana mereka semua. Satu-satunya yang tidak lulus SMA saya, Romo. Tapi wilayah saya paling besar. Lautan itu 79%. Bagaimana orang yang sangat rendah, paling rendah pendidikannya dapat portofolio paling gede. Harus cari akal. Ya budaya okol, ikil akal itu saya pakai, Romo. Akhirnya saya pelajari aturan, wah bisa ya udah. Tetapi tidak mudah. Mereka sudah bercokol berpuluh tahun. Tentunya ya harus dengan cara yang tidak biasa. Ya akhirnya saya ke Pak Jokowi, ya mohon maaf kalau Bapak tidak bisa perintahkan menteri-menteri lain yang harus berkoordinasi dengan saya. Mereka tidak mau nurut karena saya bukan panglima tertinggi, ya Bapak harus suruh mereka langsung. Kalau tidak ya Bapak ganti mereka. Karena Bapak juga ngomel, mana penenggelaman kapal, nggak ada. Ya karena orangnya tidak mau nurut saya, Bapak kan udah perintahkan nurut saya. Tapi saya cuma menteri, panglima tertinggi presiden. Nah dia sekarang bilang tidak mau diperintah oleh menteri, maunya oleh panglima tertinggi. Sekarang Bapak suruh sendiri. Nah betul loh. Nah tadi setelah saya kumpulkan semua dubes, mereka ya excellency I will help you. Nah setelah itu saya panggil pengusaha yang jadi agen-agennya. Beberapa kawan baik, saya bilang ya we had been friends for so long. You bantu saya pulangkan semua kapal asing itu. You bikin kapal di Indonesia, saya kasih izin sebanyak kamu mau. Tapi kapal harus buatan Indonesia, orang harus Indonesia, awak kapal, buang, perusahaan, semuanya harus dalam negeri. Muncullah waktu itu saya bisa bujuk Pak Presiden bikin Perpres 44. Di mana perikanan tangkap itu ditutup untuk asing. Tapi budidaya, marketing, processing silahkan asing masuk. Tapi nangkep ikan, mau saya nangkep ikan orang asing.
Orang kita nggak bisa nangkep ikan, kelewatan. Ikan itu uang tunai yang kita ambil nggak perlu proses, Romo. Begitu diangkat dari laut jadi duit, jadi makanan. Dan ini sumber daya yang sangat penting untuk bangsa kita. 270 juta orang perlu asupan protein, dan protein yang termurah adalah dari laut. Yang kita tidak usah urus, tidak usah rawat, tidak usah kasih makan. Dan mereka renewable natural resources. Yang apa? Yang bisa replenishing themselves. All you need, yang Anda perlu adalah menjaganya. Kalau sumber daya alam yang renewable itu kita jaga dengan restriction. Restrictionnya makin tinggi akan makin produktif itu sumber daya alam itu. Karena dia akan berkesempatan kawin, beranak pianak. Nah makanya diatur, ada kenapa cantrang tidak boleh, troll tidak boleh. Tetapi Romo, persoalannya adalah di dalam kehidupan kita berbangsa, banyak orang-orang yang tidak melihat sustainability itu sebuah poin prinsip untuk apapun Anda melakukan. Bisnis, eksploitasi, ekonomi negara yang sangat penting. Karena kalau tidak sustainable, then what? Nah namun karena kita ini terlalu banyak tambang. Tambang ini diolahnya juga dengan cara yang kadang-kadang tidak ramah lingkungan. Apalagi sustainability, memang tambang itu tidak bisa sustainable. Karena dia dari fosil, begitu dieksploitasi ya akan habis. But do you have to finish it? No. No. Kita bisa eksploitasi dengan benar, dengan betul, tata kelola yang bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, sehingga dampaknya akhirnya uang yang didapat negara tidak cukup untuk merevitalisasi, bahkan mengganti kerugian masyarakat yang terkena dampak dari banjir, dari longsor, tsunami, dari pegunungan karena rusaknya hutan kita. Tidak ada yang membuat hitam putih berapa kerugian dari banjir ini, dari disaster ini. Berapa pajak negara didapat dari mining itu, dari logging ini. Belum ada. Mungkin ada tapi saya belum baca. Tapi saya lihat tidak ada yang hitam putih menjelaskan secara black and white. This is the numbers we earn. This is the number we lost. This is the number we need to recover. Tidak ada itu. Nah, manajemen yang seperti ini yang hilang di negeri kita. Livelihood of most of people itu tidak menjadi perhatian kita semua. Kita lupa banyak profesi hilang, berkurang satu demi satu. Karena ikan diambil pencuri asing, nelayan dapat penghasilan sedikit. Akhirnya banyak anak muda tidak mau lagi jadi nelayan. Dulu di Pantura, Cirebon, kota udang. Ya, Rozi, terkenal udangnya hilang. Bawal putih hilang karena cantrang. Saya mencoba menghentikan cantrang dengan mengganti pakai alat tangkap yang ramah lingkungan. Tapi Romo, saya dilawan oleh ilmuwan-ilmuwan. Oleh doktor-doktor. Mereka yang mengaku pakar di bidang perikanan. Ibu Susi, Bu Menteri itu tidak tahu perbedaan cantrang dan troll. Karena troll dan cantrang itu yang satu diseret, yang satu ditarik. Saya bingung, Romo. Mestinya saya tanya Pak Yus Badudu, tapi Pak Yus Badudu tidak ada. Saya harus tanya sastrawan perbedaan kata ditarik dan diseret. Dan itu masuk TV, di TV nasional. Saya mau jawab apa?
Saya bukan orang juga yang kadang bisa santun secara, nah kalau saya harus berantem kata seperti itu, naik pitam, nah enggak jadi, nanti saya jadi menteri yang tidak tahu tata krama katanya. Saya walk out, ya kalaupun harus bicara apa lagi? Sama, sekarang contoh bibit lobster diambilin. Padahal di laut itu kita tidak usah pelihara. Tinggal tangkap lobsternya 2 ton sehari. Sekarang karena bibitnya dijual ke Vietnam. Karena katanya program pemerintah budidayanya di Vietnam bukan di Indonesia. Kerjasama budidayanya di Vietnam. Penangkapan bibitnya di Indonesia. Padahal spiny rock lobster itu yang punya cuma 12 negara, Rosi. Salah satunya Indonesia, Vietnam tidak punya. Sekarang di Pangandaran saya mau makan lobster pun tidak ada, Romo. Susah sekali. Karena bibit ditangkapnya pakai lampu. Lampu itu semua baby lobster yang masih bening itu keluar dari gua-gua menyamperin. Yang dinamakan static aggregative device. Di seluruh dunia dilarang. Di Indonesia tidak dilarang. Hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat banyak profesi hilang. KUD di Pangandaran sudah banyak yang bangkrut karena tidak ada ikan, tidak ada udang selain bibit lobster. Karena itu merubah ekologi. Sepanjang malam, setiap malam itu lampu terang benderang di laut. Nah kalau nelayan itu biasanya terang bulan dulu tidak nangkep karena nggak ada ikan. Nah ini terang bulan tiap hari, Rosi. Karena lampu tadi. So the fish not coming, the shrimp not coming. Akhirnya KUD tidak ada yang store ikan untuk jualan, tutup satu persatu. Dulu KUD omsetnya 3 miliar sehari, 1 miliar sehari. Sekarang 1 miliar setahun tidak ada. But nobody care. Di Pantura juga banyak profesi yang hilang karena cantrang. Zaman dulu kalau kita naik bus atau jalan, di pinggir jalan ada ibu-ibu jualan rajungan rebus. Pakai embernya dari bekas cat, atasnya pakai baskom. Nah, industri yang niatnya untuk menghidupkan ekonomi yang lebih baik. Tapi menghilangkan yang lama. Pembangunan yang biasanya menggusur yang lain. Membangun bandara satu, yang satu ditutup. We never grow. Nah hal seperti ini sudah saatnya menjadikan kita mempertanyakan Indonesia mau kemana. Saatnya kita harus membalikkan program-program pemerintah banyak yang bagus. Tapi pelaksanaan yang tidak dengan tata kelola yang benar, dengan orang yang capable, akhirnya membuat program yang baik untuk rakyat menjadi tersendat, terganggu, terhenti, bahkan merugikan negara. Saatnya kita semua sadar akan hal ini. Indonesia sangat kaya. Batu bara, emas, minyak. Kurang apa? Tapi selama ini hasil dari ekspornya pun tidak diterima oleh negara seutuhnya. Under invoicing, transfer pricing. Sebetulnya mungkin kalau semua terbuka, ekonomi Indonesia tuh APBN 3.000 triliun itu peanut. Nilai yang sesungguhnya ya mungkin 20-30 kali bahkan 100 kali. Di laut ribuan triliun dan ternyata bisa. Pada waktu saya 2014 sampai 2019 masyarakat bisa menikmati itu. NTN nelayan naik. Begitu pula dengan hasil-hasil ekonomi
nature resources kita. Kalau kita bisa kembalikan ini dikuasai negara, diberikan untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Undang-Undang pasal 33 itu betul dilaksanakan dan dikawal oleh kita semua. Korupsi hilang. Markup. Kesulitan sekarang ekonomi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, adalah karena keborosan pemerintah. Inflasi timbul. Sehingga nilai rupiah anjlok. Walaupun bukan cuma kita saja, dunia juga sama. Karena keborosan dalam manajemen ekonomi negara. Nah, ini memerlukan semua sumbangsih pikir, sumbangsih pendapat, kritik yang sehat. Yang bisa untuk meluruskan kita semua ke jalan yang benar. Jangan sampai semuanya ini dibiarkan. Jangan sampai semua kita diam. Kita melihat persoalannya di mana, kita tackle dengan benar. Saya sudah diberitahu, saya ini tidak boleh ngomel terlalu lama. Tapi terima kasih Rosi, Romo, saya diberi kesempatan untuk mengeluarkan isi hati saya. Forum ini saya anggap curhat. Ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu juga semua merasakan hal yang sama. Betul dong? So, mari kita berpikir bersama dan menyumbangkan pikiran kita untuk negeri kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi Pujastuti. Kita, Romo, surprise nggak ada Bu Susi? Surprise, ya. Tentu saja. Jadi Bu Susi ini di Pangandaran, Romo, khusus datang untuk ke 75 basis dan juga merayakan 90 tahun ulang tahun Romo, 65 tahun Romo di Indonesia. Romo kira-kira kalau 65 tahun ketemunya sama perempuan kayak begini, kira-kira betah nggak di Indonesia, Romo? Betah sekali. Bukan malah pergi, takut Romo. Mana lebih ganas, perempuan Pangandaran atau perempuan Jerman? Wah, itu tidak usah dibandingkan. Mak-mak Pangandaran Saya terbuka bagi semua. Oh, iya. Romo, Bu Susi baru sekali nih ya? Benar-benar Ketemu face to face dengan Romo baru sekali ini ya. Kalau dengan Romo Sindu sudah sering. Apa yang paling top of mind Bu Susi tentang Romo Magnis? Konsistensi terus-menerus menyuarakan tentang manner is matter kind of. Negeri ini kehilangan itu. The basic common sense, satu. Yang kedua, manner is matter. Jadi kayak semua ini terjadi karena there is no manner. Bayangkan di pemerintahan kabupaten-kabupaten. Suami 2 periode diganti oleh istri. Istri 2 periode diganti oleh anak. How could you do that? Aneh gitu. Terus kemudian ketua DPRD-nya adiknya. Jadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang, kok bisa ya negara kita seperti ini. Dan slowly but surely ini kita tuh makin homogen di setiap bidang. Bukan cuma pemerintahan saja yang akhirnya cuma satu keluarga di satu kabupaten, di satu desa, di satu kecamatan. Di DPR, anak anggota DPR, anaknya jadi anggota DPR, adiknya, omnya semua. Iya. Jadi saya bilang nanti 500 kabupaten ini isinya mungkin cuma 500 keluarga. Berapa provinsi juga, misalnya ada 34 provinsi tapi cuma 20 keluarga. Bisa jadi satu hari nanti. If we let it happen. Jadi ya itu tadi saya kok gak ada pekawa pekewo gitu kan. Ya.
tahu diri kalau tadi Romo Ya. Magnis mengatakan. Runtuhnya etik dan hancurnya nilai karena semua When you diterabas. allowed everything. Ya, dan kemudian kita semacam menormalisasi bahwa ketika orang lain melakukan itu, ya nggak apa-apa juga kita melakukan ini. Bu Susi sebagai yang terakhir, bagaimana menurut Ibu ketika begitu banyak normalisasi atas pengkhianatan nilai, integritas yang kemudian digadaikan, bagaimana seorang Susi Pujastuti tetap bisa menjadi seorang pribadi yang memiliki etik dan manner is matter. Itu gimana? Ya, saya beruntung barangkali karena childhood saya dibesarkan oleh orang tua yang betul-betul menerapkan prinsip hak dan yang bukan hak. Kemudian salah ya harus mengaku salah dan minta maaf. Dan cheating is not an option. Manipulating juga bukan opsi. Saya tidak pernah kenal itu. Mungkin itu pula yang membuat kayak Mbah Mun sempat ngomong sama saya, Ibu Susi tidak cocok jadi politikus. Karena tidak bisa belok-belok begitu. Selalu lurus saja, tabrak semua tabrak. Tapi kalau harus belok-belok begitu juga kan tidak bisa Rosi. Just cannot. Nah negara ini yang begitu kaya jadi seperti ini. Ya karena corruption. Korupsi bukan cuma korupsi uang saja. Korupsi kebijakan. Korupsi policy itu justru yang paling merusak seluruh tatanan dari ekonomi yang appropriate wealth share untuk most of people. Karena kebijakan policy itu biasanya memonopoli. Mengalokasikan much more for a little of group of people. Nah, persoalannya adalah ini hal yang biasa jadinya Ya, kayak dinormalisasi. oh, aturannya yang dirubah. Oh, Gitu. aturannya. Oh ya. Harga batu bara naik di luar negeri. Ya udah. Kita DMO-nya ganti, tidak ada lagi supply untuk PLN. PLN kurang misalnya itu karena aturannya diganti jadi orang boleh ekspor semua. Karena harga luar negeri mahal misalnya, seperti itu. Ya. Jadi when you need something to gain more, they change the anything. Pakai apa saja pokoknya peraturan bisa diganti. Jadi rule of the law itu is what you need. Tapi need untuk interest siapa? Nah ini persoalannya. Dan begitu mudahnya peraturan dirubah dan diganti hanya untuk kepentingan sekelompok. Nah ini yang mungkin harus kita betulkan. Nah saya lihat di sini Romo tuh konsisten mengingatkan. Almarhum Pak Buya Syafi'i sebelum meninggal 2 minggu sebelumnya. Saya sempat video call. Dan beliau bicara. Ya saya bilang saya tidak punya legitimasi untuk bicara apa-apa. Tapi Buya bisa. Saya sudah berteriak juga. Nah, waktu itu saya belum pernah ketemu Romo Magnis. Tapi ya itu kekaguman saya Romo masih terus menyuarakan. Dan ini yang harus disuarakan oleh kita semua. Basic common sense dan manner is matter. Dua itu sangat penting. Dan saya selalu menolak untuk berada di posisi di mana lidah saya tertekuk. And I cannot say no. Saya akan lari Romo. Kalau saya disuruh ke situasi di mana saya harus tertekuk lidah. Atau I cannot say what I mean and I mean what I say. Nah katanya kalau mau jadi politisi harus bisa say what you don't mean and mean what you don't say. Nah saya terbalik. I say what I mean and I mean what I say. Pasta, tidak ada ini itu. Pokoknya ya itu saja. Dan itu yang membuat hidup saya lebih mudah. Saya tidak buang waktu to repair
to fix, untuk menerangkan klarifikasi. Ya. Tidak ada, saya tidak punya waktu. Dan saya pikir memang waktu kita juga sangat sempit, Romo. Ya. Romo blessed to have 90 years old with all your best condition and health. Kita, kalau saya mungkin karena saya punya kebiasaan yang tidak sehat, Romo. Mungkin tidak lama. Jadi kalau 10 tahun sisa hidup saya dikasih Tuhan, saya cuma punya maksimum 3 tahun to do something useful for other people. Yang 7 tahun kan dalam sehari 24 jam. Sepertiganya saya pakai untuk tidur. Semua Anda juga perlu tidur. Which you don't do anything except you feel healthy, you feel fresh. To do something kan paling cuma sepertiganya. Jadi sisa cuma 3 tahun, Romo. Kalau saya dikasih umur sampai 70. Panjang umur dong. Kalau Romo bisa 90 tahun, Bu Susi juga bisa 90 Makanya tahun. saya mencoba untuk tidak stres, Romo. Supaya tidak punya pekerjaan untuk klarifikasi, fixing the thing, berbohong untuk menutupi kebohongan. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Ya. Saya rasa aku menemukan gambaran atau corak yang sama dari Romo Magnis dan Ibu Susi ya. Satu tentu saja Romo Magnis dengan disiplin. Bedanya Romo santun, baik. Kalau saya tidak bisa begitu, Romo. I say what I mean and I mean what I say. Saya tidak mau habis waktu untuk berkata-kata banyak. Jadi kadang-kadang ya lebih straightforward saja. Ya maling ya tenggelamkan, sudah selesai. Ya tapi kalau misalnya Romo kayak Bu Susi ya bubar gereja. Khotbahnya kayak gini bubar gereja Romo kalau Romonya kayak begini. No I'm kidding. Anyway menarik ada corak yang sama bagaimana Romo Magnis dan Bu Susi menjalani kehidupan ini. Semua sama menyukai bagaimana kehidupan yang Romo disiplin olah tubuh. Bu Susi juga disiplin ke laut. Kalau udah seminggu gak ke laut langsung demam Romo. Romo mendaki gunung. Satu-satunya rohaniwan Katolik yang mendaki gunung terbanyak di dunia ya Romo ya? Enggak. Di Jawa. Oh di Jawa. Oke. Gunung di atas 3.000 meter. Itu Romo pakai mic-nya Romo. Jadi Romo sudah mendaki gunung terbanyak di Jawa. Anda saya oleh Pak Jaya Suprana dimasukkan sebagai rohaniwan pertama yang mendaki semua gunung di atas 3.000 meter di Pulau Luar Jawa. biasa, Romo. Saya 1.000 meter tidak sampai, Romo langsung Romo, kalau Romo batuk-batuk langsung berhenti. hebat banget Romo. Bisa naik gunung. Satu naik gunung, satu ke laut. Lah ya, baik itu. Kalau laut ya, kan laut tidak memerlukan Lebih pernapasan. berguna lautnya daripada gunungnya itu. Tapi dari gunung bisa melihat semua, itu bisa benar. Ya sudahlah, hovering, laut sama gunung sightseeing. udah. Ini kenapa dua-duanya saling memuji satu gunung satu. Pokoknya hebat. Satu pendaki gunung, satu senang ke laut. Satu memiliki juga spiritualisme yang luar biasa. Bu Susi juga luar biasa. Tapi on top of that adalah kita sungguh berbangga karena teman-teman semua, Mas dan Mbak punya 2 benchmark of code of ethic. Romo Magnis dan Ibu Susi Pujastuti. Dengan semua perbedaan kode of etiknya sama, Rosi. Ya betul. Kalau tadi Ibu bilang kan saya hidupnya gak sehat. Gak usah kita sebut lah kenapa beliau gak sehat itu kan. Sama dengan lu juga. Oh, iya. Tapi tadi Romo Magnis bilang kalau stres kena ngapain? Minum bir. Oh bir paling enak, Romo. Pembicaraan ini sudah sangat tidak friendly pada anak-anak. Tolong para orang tua ketika mendengar ini tolong ini di mute dan jangan didengar oleh anak di bawah umur. Oke. Di-cut. Romo ada mau sedikit closing statement untuk mereka yang menghadiri acara ini sebelum kita mau potong tumpeng. Ya saya hanya mau mengatakan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Saya jadi 90 tahun dengan hati yang gembira karena saya
begitu didukung oleh begitu banyak orang. Saya berterima kasih juga pada Basis, dengannya saya punya hubungan yang lama. Bu Susi, terima kasih. Terima kasih pada umur saya, itu saja yang mau saya katakan. Dan pada Rosi. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat ulang tahun untuk Basis yang ke-75. Romo Dirgahayu tetap sehat dan memberikan highlight kepada kita semua. Rosi terima kasih dan hadirin sekalian terima kasih. Akhirul kalam. Terima kasih semuanya. Romo, happy birthday. Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk majalah Basis. Gaudiamus Ijitur. Kita nikmati sekarang potong tumpeng bersama-sama.